Bersama kami di TG Finansial, kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di PT Medco Energi atau saham MEDC ya. Ini kita lihat di sini, ini ada direktur utamanya, ada Hilmi Panigoro, kemudian ada direktur keuangan yaitu Anthony Robert Matias. Untuk alamat kantor mereka ada di The Energy Building lantai 53 SCBD Lot 11A Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta 12190. Nah, ini kita lihat ya, ini mereka perusahaannya itu ada di Jakarta, tepatnya di kawasan SCBD. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia satuan penuh, ini satuan penuh tapi bentuknya itu US dollar. Bentuk US dollar, kas dan setara kasnya dari 630 juta dolar sekarang menjadi 800 juta dolar. Investasi jangka pendek, oh ini kita lihat dulu. Ini bertanggung usahanya, ini pihak berasi sama pihak ketiga sama-sama meningkat ya. Tetapi kalau bertanggung usaha pihak ketiganya itu meningkat lebih banyak. Kalau pihak berasi sedikit saja, bertanggung lain-lain hampir sama, tapi tetap kayaknya yang ketiga lebih banyak. Kita lihat di sini persediaannya dari 156 jutaan dolar sekarang menjadi 148 jutaan dolar. Berarti dia akan berkurang kurang lebih sekitar 8 jutaan dolar ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah total asetnya. Total asetnya dari 7,9 miliaran sekarang menjadi 8 miliaran. Dia meningkat sedikit saja. Ini yang cukup bahaya. Total hutang jangka pendek dia meningkat juga. Oh, ini kayaknya sudah bisa nampak nih. Kayaknya liabilitasnya itu meningkat lebih banyak daripada ekuitas. Total hutangnya dari 5,5 miliar dolar sekarang menjadi 5,7 miliar dolar. Nah, di sini kita lihat ya peningkatannya itu sekitar 170 miliaran ya. Kalau kita di sini 170 miliar dolar. Dolar ya, bukan rupiah. Berarti kali 16 ribuan lagi. Total ekuitasnya bakal menurun di mana dari 2351 menjadi 2339. Nah, kita lihat bahkan ekuitasnya menurun, hutangnya meningkat. Nah, ada apa nih? Seharusnya dari sini kita sudah bisa nampak gimana dengan kinerjanya. Oh, ini bahkan kinerja ini meningkat. Walaupun pendapatan keuangan agak sedikit menurun, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dia meningkat. Dia meningkat, total pendapatannya dari 556 jutaan dolar sekarang menjadi 560 jutaan dolar. Dia meningkat ya. Di sini ada bahan pengusutan ini itu laba kotornya dari 232 menjadi 229 jutaan dolar. Dia berkurang walaupun pendapatannya apa yang meningkat. Kenapa? Biaya produksi dan liftingnya itu dia meningkat. Nah, biaya produksinya meningkat. Memang kami katakan kalau pendapatan mau meningkat jangan tanggung-tanggung. Kalau mau tanggung efisiensi. Nah, ini kita lihat laba periodenya. Ini ada perbedaan mencolok. Oh, ini dia. Nah, bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Dari untung 23 jutaan dolar sekarang menjadi rugi 20 jutaan dolar. Di sini sudah bisa kita, ini labanya ini bahkan dari 79 jutaan dolar menjadi 20 jutaan dolar. Itu alasannya mengapa, karena ini kalau kami lihat ya. Berarti labanya itu anjlok cukup banyak ya. Bayangkan, yang hampir mendekati 80 jutaan dolar sekarang menjadi 20 jutaan dolar saja. Mengapa? Ini karena bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Kalau awalnya tadi gak ada, seharusnya gak gitu banyak mencolok. Nah, tapi walaupun begitu, kita lihat nanti ke depan gimana. Mana tahu kinerja yang di luar itu yang agak sedikit menurun, makanya kayak gini. Saya gak tahu juga ya. Memang kalau sebuah perusahaan besar, walaupun dia sudah ekspansi, mau perbesar aset ini itu, mau jaga kelangsungan bisnis, itu semua perlu lihat juga faktor resikonya. Jangan sampai nanti mereka ekspansi lama-lama perusahaannya makin jelek karena yang diekspansi itu tetap perusahaan yang kurang bagus dan untuk usaha keuangannya jadi ikutan terseret. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, semuanya perlu dilihat. Dewan Komisaris kita bisa di sini, dan di sini bisa dikatakan bahwa mereka tidak ada mengalami perubahan manajemen ataupun top manajemen karena ini dari 31 Maret dan 31 Desember 2024.
Nah, jadi ini gak ada apanya untuk top managementnya. Kita lihat gimana dengan persentase kepemilikannya. Apakah ada mengalami perubahan atau enggak? Dan di sini ini mereka banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ada Australia, ada Meksiko, ada British, ada Singapura, ada apa Oman atau apa ya dia. Nah, tadi pokoknya banyak ya di sini ya. Di sini persentase kepemilikannya kita lihat apakah ada yang berubah atau gimana. Di Indonesia ini bahkan perusahaannya ini banyak sekali. Nah, bukan hanya belasan tapi sudah mencapai puluhan. Nah, sudah mencapai puluhan kalau kita di sini. Nah, ini bahkan ada Singapura juga, ada Medco Platinum. Oh, ini ada yang berubah nih. Kita lihat yang di Singapura ini yang Mapletree ini. Mapletree dia dari 1% menjadi 100%. Kemudian ada Medco International Services di Singapura dan Medco Energy USA di USA. Dia meningkatnya 1% menjadi 100%. Berarti kalau kita katakan ini Medco Mapletree ini bergerak di bidang apa? Apakah sirup maple atau gimana? Nah, ada yang tahu gak ya? Nah, ini berarti mereka ekspansi juga di sini. Kita lihat ke depannya apakah lebih baik atau gimana. Kalau misalnya menjadi lebih baik ya oke lah ya. Berarti ada di Singapura dan di USA. Setahu kami di USA kayaknya dari dulu udah mulai jalan ya. Ini kita di sini kayak gak ada lagi sih, gak ada lagi perubahan. Nah, di sini dikatakan apa nih? Operasi bersama minyak dan gas atau kontrak atau jasa perjanjian, partisipasi dan pembagian ekonomi di dalam negeri. Nah, ini kalau yang ini untuk yang Indonesia. Ini untuk Indonesia ada Rimau, Senoro, Toli, Lematang, Simenggare, Sumbawa, Aceh, Laut Tanu, Laut Natuna Selatan, Bangkanai dan lain-lain. Ini ada blok koridor, blok amanah. Nah, ini yang luar negeri. Mereka ada di Thailand, Oman, Yaman, Tanzania, Meksiko, and Oman. Nah, jadi sebenarnya makanya kami bilang sebenarnya perusahaan ini sudah termasuk perusahaan yang sangat besar. Perusahaan yang luar biasa besar, tetapi perlu diperhatikan lagi. Perlu diperhatikan lagi dan ekspansinya. Jangan sampai ekspansi di arah yang salah ya. Ini kita langsung saja di kasan setara kasnya. Kasan setara kasnya ini kas yang di tangan dari 53.000 dolar sekarang menjadi 54 ribuan dolar, meningkat sedikit tapi jangan yang kecil sih. Yang di bank pihak Brasil. Nah, bagi yang belum tahu, saham Medco ini berrelasi dengan Bank Wuri Saudara Indonesia 1906 Tbk. Nah, ini mereka bakal ada taruh rupiah and US dollar. Ini bahkan jumlahnya meningkat untuk yang di di kasnya itu, di rekeningnya itu uangnya meningkat. Belum lagi yang di deposito, kita belum lihat lagi. Di sini mereka ada simpan US dollar itu paling banyak di Australia and New Zealand Banking Group. Nah, dari 84 jutaan dolar menjadi 121 jutaan dolar. Nah, jadi ini aset ada di mana-mana. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat apakah perusahaan ini dia lebih prefer ke Indonesia atau luar negeri atau gimana untuk asetnya, itu bisa dilihat dari rekeningnya dan total aset di negara tersebut. Tapi kebanyakan mereka lebih ke rekeningnya, lebih ke rekening. Jadi kita lihat tadi ada Australia and New Zealand Banking Group, ada ini itu, bank ini, bank itu. Nah, ini ada Bank Wuri Saudara lagi, depositonya pun bahkan meningkat, baik yang rupiah dan baik yang US dollar. Jadi semua rata-rata kalau perusahaan besar mereka bahkan punya bank sendiri. Nah, tetap seperti itu. Ini ada Bank of New York Mellon. Nah, bahkan dia meningkat. Yang US dollar depositonya dari 51 jutaan dolar sekarang menjadi 82 jutaan dolar. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Bank Mandiri Australia New Zealand tadi, Bank Negara Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini memang mereka banknya ini cukup banyak. Makanya sudah taipan nih. Ya, jadi kalau kita katakan masa Kongo itu duitnya itu banyak gak? Banyak. Nah, bisa dilihat ya di laporan keuangannya.
Piutang usaha pihak berasi PT Apimetra Graha. Nah, pihak ketiga ada pelanggan luar negeri, pelanggan dalam negeri. Makanya kami katakan ini sebenarnya kan nilainya ini nggak main-main ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kaya itu lebih cepat pakai bisnis sih. Menurut kami ini lancar dan tiap mengenai penurunan nilai ini putangnya, bahkan semakin lama semakin baik nih kayak cash flow-nya. Ini bisa nampak ya, yang beda 120 hari bahkan dia udah berkurang. Nah, yang telah mengenai penurunan nilai bahkan dia udah berkurang. Sebenarnya kalau kita bilang kalau ada yang berpikir harus kerja di luar negeri, nah harus tinggal di luar negeri atau apa untuk bisa kaya, sebenarnya enggak. Coba perhatikan rata-rata orang kaya Indonesia itu mulainya dari mana? Ya dari Indonesia sendiri, dari bisnis, bangun dari kecil sampai besar. Nah, jadi bukan dari yang kayak kabur ke luar negeri, hashtag kabur aja dulu atau apa gitu ya. Saya enggak ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari usaha masing-masing. Kalau apa ya bisnis, kalau mau cepat. Nah, invest sebenarnya bisa, cuman kan itu tergantung orang lain juga. Itu pun kalau pintar ya. Deposito dan rekening bank ini bisa lihat di sini. Kita skip. Ini investasi pada saham. Kita lihat mereka ada investasi pada saham SMCN, di mana PT Sumber Mineral Citra Nusantara. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ada PT Apimetra, PT Aman. Oh, ini Aman Mineral Internasional juga nih. Lalu ada Apimetra. Nah, ini bisa nampak ya. Tapi sebenarnya ini yang kami mau lihat lagi. Ini kan tadi katanya mereka laba rugi di entitas asosiasi dan venture besar. Berarti di sinilah. Nah, ini kita lihat PT Transportasi Gas Indonesia, ada PT Mercurio Power Sarulia. Nah, berarti di sini juga. Makanya kalian katakan kalau masih mau invest saham itu memang kita perlu lihat kinerja perusahaannya. Jangan sampai nanti invest ternyata salah invest. Ujung-ujungnya laporan keuangannya itu jadi sedikit berkurang ya, ataupun merugi ataupun menurun. Nah, pokoknya kayak gitulah ya. Ini dikatakan ini ada di pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, grup melakukan penyesuaian nilai wajar untuk saham SMCN sebesar AS ya, dolar AS 12 jutaan dolar. Ini ada pada November 2024 menjadi kepemilikan di SMCN. Nah, harga kesepakatan 115 jutaan AS dolar. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini investasi. Makanya kalau sebuah perusahaan kalau operasionalnya itu udah untung, kadang karena investasi perusahaan itu bisa bangkrut juga ya. Nah, karena apa? Karena investasi itu dia gak main-main. Kita kan udah keluar duit. Kalau kita nunggu orang dan orangnya itu ternyata gak pandai atur bisnisnya, rugi terus. Nah, kita yang rugi. Makanya itu alasan mengapa perusahaan besar itu nggak begitu berani untuk ambil resiko ya. Karena ada beberapa perusahaan yang memang dia kurang dilihat dari segi bidang bisnisnya dan dari manajemennya juga. Ini pada tahun 2021 setelah divestasi 2%-an, kepemilikan saham dimiliki oleh PT MPI atas MGOPS atas kepada PT Meko Jaya Abadi Lestari menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini bisa dikatakan mereka
kepada pemberi pinjaman bahwa debt service coverage ratio historis ini dia melebihi rasionya ya. Ibaratnya seperti ini, kayak apa ya? Ada beberapa case seperti orang kalau mau pinjam duit kasih orang. Nah, kita mau pinjam duit kasih orang, tapi kita katakan, aku bisa pinjamkan kamu uang senilai ini. Nah, senilai misalnya ratusan miliaran. Dengan syarat perusahaan kamu utangnya nggak boleh melebihi angka segini. Nah, bisa kayak gitu juga ya. Karena memang kalau kita mau pinjam uang itu ada beberapa syarat seperti dikatakan pendapatan perusahaan tidak boleh kurang dari ini, ataupun nanti ini ada jaminan ini, lalu dikatakan bahwa perusahaan ini tidak boleh melakukan penjualan saham atau gimana. Nah, itu bisa kayak gitu juga ya. Mengapa? Karena itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resikonya dari modal yang sudah diinvestasikan dari pemberi pinjaman kepada yang pinjamnya. Jadi itu merupakan salah satu teknik yang bisa dilakukan atau salah satu hal yang bisa dilakukan. Ini bisa kita lihat ada banyak aset minyak dan gas bumi. Nah, ini banyak ya. Banyak lah, namanya di luar negeri pun ada. Tadi kalau kita lihat di beberapa negara itu ada Oman, ini itu ya kan. Ini aset lain-lain kita skip. Utang usaha kita skip karena utangnya sebenarnya kalau masalah utang kami lebih nengok ke pihak berhasil atau pihak ketiga. Kalau mau nengok secara lebih rinci lagi itu cash flow-nya dan lain-lain. Kalau untuk yang ini kayak skip aja ya kan. Apalagi kalau banyak hal yang lebih penting untuk dilihat lagi untuk perusahaan yang laporan keuangannya yang agak cukup panjang ini ya. Ini saya laporan keuangannya cukup panjang, bahkan sangat panjang menurut kami. Hampir sama seperti yang bank-bank di Indonesia, kayak Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu-gitulah ya. Tapi masanya kalau kita di sini ini untuk yang bank agak lebih rumit dilihat, tapi untuk yang saham kayak gini perusahaan ini agak lebih mudah ya. Tapi dia memang terperinci sekali. Ada beberapa perusahaan yang laporan keuangan itu terperinci, tapi kita kan nggak tahu. Walaupun dia terperinci, itu apakah benar sesuai fakta di lapangan atau tidak. Nah, itu kita yang nggak tahu. Tapi biasanya kita selalu bisa lihat nampak dari perkembangan laporan keuangannya. Kayak di rekeningnya atau apa, itu seharusnya nggak bisa dibohongi sih. Kepentingan dan lain-lain. Modal saham kita dari sini, PT Meko Daya Abadi Lestari sebesar 51,78, Diamond Bridge 21,58, PT Meko Duta. Oh, ini PT Meko nya pun bahkan ada dua ini. Kok sampai kayak gini ya. Dewan Komisaris ada Yani, ada Yaser, Dewan Direksi ada Helmi Panigoro. Nah, ini Pak Helmi Panigoro kalau kita lihat dari jumlahnya agak lebih sedikit ya daripada Dewan Direksi lain. Ada Roberto Larato, Ronald Gunawan, Andi Syahaan, Anthony Robert Matias. Kita lihat. Oh, ini kayak Helmi Panigoro 0,13. Oh, dia ada sedikit peningkatan ya. Ini bahkan untuk yang untuk yang Medco ini pun ada perubahan. Nah, jadi memang dia ada sedikit perubahan, tapi untuk yang Dewan Direksi ini cuma yang Hilmi ini yang dia meningkat, entah karena memang kepemilikan lebih kecil daripada yang lain atau gimana ya. Tapi saya gak gitu beda jauh sih, karena bedanya itu paling 0 poin berapa saja. Ini kita lihat. Oh, ini udah bampok ya. Kita cari dari pendapatannya. Ini pendapatan lanjutan. Nah, pendapatannya kita lihat mereka dapat pendapatan dari beberapa jenis kontrak, di mana ada kontrak penjualan minyak dan gas bumi, kontrak konstruksi, kontrak penjualan listrik, kontrak operasi dan jasa pelayanan, kontrak penjualan jasa, dan kontrak. Oh, itu jumlahnya ya. Data sampai situ saja. Ini ada sewa dan pendapatan bunga juga sih. Tapi kita lihat dulu ini yang dari kontrak penjualan minyak dan gas ini kan lebih banyak daripada yang lain. Namanya ini merupakan produk utama ya, fokus bisnisnya di sana memang
Ini yang kedua paling banyak itu ada kontrak penjualan listrik, yang ketiga ada kontrak konstruksi, yang keempat kontrak operasi dan jasa pelayanan, lalu terakhir kontrak penjualan. Dan kalau kita lihat di sini, oh ini panjang ya, bahkan mereka susun sampai bawah pun panjang juga ya ini. Kita langsung lihat bagian labanya saja ya, ini karena menurut kami mereka terlalu panjang. Turun sampai ke bawahnya itu agak banyak ya, agak susah. Tapi dilihat dari apa? Dilihat dari penjualannya. Memang kalau untuk yang penjualan listrik dia agak menurun ya. Oh dia meningkat, tetapi untuk beberapa ada yang menurun, apalagi yang kontrak konstruksi. Ini berdasarkan pasar geografis. Oh ini rata-rata semua di Indonesia, kecuali ada yang kontrak penjualan minyak dan gas bumi, ada yang ekspor, ada bukan ekspor sih, ibaratnya di luar negeri, lalu ada yang di Indonesia. Ini pelanggan eksternal dan lain-lain berdasarkan pasar geografis. Kita skip. Oh ini gak ada langsung disebutin ya nih ya. Ini mungkin karena pendapatnya saja, atau mungkin di akun lain. Nanti kita lihat di akun lain. Biaya produksi dan lifting akun ini terdiri dari biaya overhead operasi lapangan 42 menjadi 50-an. Nah ini kemudian biaya produksi ini semuanya hampir sama ini ya. Makanya kalau kami katakan tadi, kami masalahnya bukan di sana. Yang kami temukan itu dia perbedaan sisi jauh penurunan laba itu karena bagian laba rugi atas entitas atau asosiasi dan ventura bersama, tepatnya di sana. Jadi sebenarnya untuk yang kinerja dan operasional itu menurut kami masih aman-aman aja, ibaratnya keuntungannya masih cukup oke lah ya, walaupun mungkin ada beberapa perubahan, tapi masih cukup oke menurut kami ya. Tapi untuk yang apa ini, yang tadi bagian laba rugi tadi, itu yang perlu dilihat ya. Berarti sebenarnya kinerja oke-oke aja ya. Kinerja oke-oke aja. Ini kita lihat di sini ada pendapatan bunga dan lain-lain. Ini pokoknya kita skip. Kita skip. Ini ada disebutkan deposito apa, ini itu. Dan memang laporan keuangan ini agak cukup panjang. Nih. Oh, ini ada informasi segmen. Kita lihat dulu informasi segmen itu gimana. Seharusnya ada disebutkan sih. Ini sebenarnya tadi ada kompensasi komisaris juga ya, tapi ini kita skip aja. Udah tahu sendiri. Kayaknya sebenarnya sudah pernah kami bahas. Ini kita lihat informasi segmennya. Ini kan ada sesuatu yang tadi jasa listrik ini itu. Kita langsung lihat labanya saja. Profit atau loss. Oh, ini kita lihat di sini. Ini segmen usahanya ini pertama eksplorasi, kedua jasa, bawah listrik. Kita langsung lihat laba ruginya. Nah ini dia ruginya itu sampai 58 jutaan dolar dari yang related operation. Nah berarti dari sini bahkan yang listrik itu pun rugi ya teteh. Walaupun penjualan listriknya meningkat, tetap dia memang yang jual rugi, bukan jual rugi ya. Memang industri usahanya itu memang merugi. Kita lihat 2024. Ini turun lagi. Oh bukan. Oh ini dia. Nah ternyata yang listrik memang merugi ya. Listrik memang merugi. Tapi yang masalahnya ini yang tadi related operation ini
holding and related operation seharusnya mereka rugi gak gitu banyak. Tahun lalu gak gitu banyak, sekarang rugi agak cukup banyak. Nah, ternyata itu memang di sana yang kami katakan tadi, yang tadi Ventura Besar dan yang tadi ya. Berarti gak salah lagi. Di sini misalnya kita lihat pendapatan itu dia meningkat di bagian Asia. Di benua Asia, Afrika dan Timur Tengah dia menurun, tapi untuk saja tercover oleh yang peningkatan pendapatan dari Asia. Nah, mengapa di Amerika, di Eropa, Afrika, Timur Tengah bisa berkurang? Nah, itu menjadi pertanyaan sendiri. Timur Tengah mungkin karena perang ya, saya tahu gimana, kurang tahu. Nah, tadi ini memang agak berkurang di sana. Ekonomi Asia kan terus meningkat ya, jika kita lihat dari beberapa perusahaan. Saya nggak tahu juga kalau mau nengok dari apa ya ekonomi terbesarnya yang di Asia, di China, jumlah aset Indonesia ini itu, Afrika Timur Tengah. Nah, kali ini kita skip. Maka terus ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.